Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore Bapak, dosen, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Jorsura Marcelino. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rancangan penerapan bisnis Big Data pada UMKM kuliner digital, yaitu usaha kuliner atau restoran yang melayani pesanannya melalui aplikasi, marketplace, media sosial, maupun kasir digital. Topik ini dipilih karena model bisnis ini menghasilkan banyak data dari aktivitas transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Latar belakang dari rancangan ini adalah perkembangan UMKM kuliner yang semakin terhubung dengan teknologi digital. Saat ini pelanggan dapat melakukan pemesanan makanan melalui aplikasi online, marketplace, media sosial, atau sistem kasir digital. Setiap aktivitas tersebut menghasilkan data. Misalnya, ketika pelanggan memesan makan, sistem mencatat menu yang dibeli, waktu transaksi, metode pembayaran, lokasi pelanggan, hingga ulasan setelah produk diterima. Data ini tidak hanya berfungsi sebagai arsip operasional, tetapi dapat menjadi aset strategis untuk mendukung prediksi permintaan, efisiensi produksi, personalisasi promosi, dan peningkatan layanan pelanggan. Model bisnis yang digunakan dalam rancangan ini adalah UMKM kuliner digital atau restoran berbasis pesanan online. Model ini dipilih karena relevan dengan kondisi bisnis saat ini, khususnya pada usaha makanan yang sudah memanfaatkan teknologi digital dalam proses pemesanan dan pembayaran. Dalam model ini, terdapat 4 proses utama. Pertama, proses transaksi dengan pelanggan. Kedua, proses produksi makanan di dapur. Ketiga, proses distribusi atau pengiriman pesanan. Keempat, proses layanan konsumen seperti rating, ulasan, komplain, dan feedback. Keempat proses ini menghasilkan data yang dapat dikumpulkan dan dianalisis menggunakan pendekatan big data. Secara umum, alur sistem informasi pada UMKM kuliner digital dimulai dari pelanggan. Pelanggan melakukan pemesanan melalui website, aplikasi, atau marketplace. Setelah itu, pesanan masuk ke sistem transaksi seperti pos, sistem order, dan sistem pembayaran. Data pesanan kemudian diteruskan ke bagian produksi, yaitu dapur, inventory, dan quality control. Setelah makanan selesai disiapkan, pesanan masuk ke bagian distribusi melalui kurir dengan sistem pelacakan dan status pengiriman. Setelah pelanggan menerima pesanan, sistem layanan konsumen mencatat rating, keluhan, ulasan, dan feedback. Seluruh data tadi terus kemudian dapat masuk diproses ke big data repository untuk dianalisis melalui forecasting, sentiment analysis, recommendation system, dan dashboard management. Proses pertama adalah transaksi dengan customer. Proses ini dimulai ketika pelanggan membuka aplikasi atau platform pemesanan, kemudian memilih menu, memasukkan pesanan, memilih metode pembayaran, dan menerima konfirmasi order. Pada tahap ini, sistem mencatat berbagai data penting, seperti identitas pelanggan, riwayat pembelian, waktu transaksi, menu favorit, nilai transaksi, metode pembayaran, dan juga lokasi pelanggan. Bahkan, sistem juga dapat merekam perilaku digital pelanggan, seperti menu yang dilihat tetapi tidak jadi dibeli. Dalam konteks big data, data transaksi tidak hanya menjadi bukti penjualan, tetapi juga menjadi behavioral data atau data perilaku pelanggan. Nah, data ini dapat digunakan untuk melakukan segmentasi pelanggan, menyusun rekomendasi menu, membuat promosi personal, dan memprediksi permintaan harian. Kita lanjut ke proses yang kedua. Proses kedua adalah proses produksi. Nah, setelah pesanan diterima oleh sistem transaksi, nota produksinya dikirimkan ke dapur. Bagian produksi kemudian memeriksa ketersediaan bahan baku, lalu menyiapkan makanan, mencatat waktu proses, jumlah bahan yang digunakan, sisa bahan, produk yang gagal, dan waktu penyelesaian. Nah, data produksi ini sangat penting untuk mengetahui menu mana yang paling sering dipesan, bahan baku yang cepat habis, tingkat pemborosan, serta kapasitas produksi pada jam-jam sibuk. Dengan penerapan big data, UMKM dapat melakukan demand forecasting, yaitu prediksi permintaan berdasarkan pola transaksi, hari libur, promosi, tren pelanggan, bahkan faktor eksternal seperti cuaca.
Dengan demikian, produksi dapat direncanakan secara lebih efisien. Untuk proses yang selanjutnya, proses ketiga ialah proses distribusi. Setelah makanan selesai diproduksi, pesanan diteruskan kepada kurir ataupun mitra logistik. Sistem kemudian mencatat data kurir, lokasi pengiriman, estimasi waktu tiba, rute perjalanan, biaya pengiriman, keterlambatan, dan status penerimaan pesanan. Lah, data distribusi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi pengiriman dan kualitas layanan. Melalui big data, UMKM dapat menganalisis rute pengiriman yang lebih optimal, mengidentifikasi wilayah dengan permintaan yang tinggi, memprediksi potensi keterlambatan, dan menilai performa kurir. Dengan demikian, proses distribusi menjadi lebih cepat, efisien, dan juga terukur. Proses yang keempat adalah layanan konsumen. Proses ini terjadi setelah pelanggan menerima produk atau ketika pelanggan menghubungi layanan bantuan. Sistem mencatat ulasan, rating, komplain, permintaan refund, pertanyaan, serta interaksi melalui chat, telepon, media sosial, ataupun aplikasi. Data layanan konsumen dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan dan mengetahui penyebab keluhan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah sentiment analysis, yaitu analisis untuk membaca apakah ulasan pengguna bernada positif, netral, ataupun negatif. Dengan analisis ini, UMKM dapat mengetahui kualitas produk dan layanan dari sudut pandang pelanggan ataupun pengguna secara lebih cepat dan objektif. Rancangan penerapan big data dilakukan dengan membangun data lake yang menampung seluruh data dari proses transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen tadi. Arsitektur yang diusulkan terdiri dari 5 lapisan. Pertama, data source layer, yaitu sumber data dari aplikasi pemesanan, pos, inventory, kurir, share app, dan media sosial. Kedua, ingression layer, yaitu proses pengambilan data melalui API, ETL atau ELT, dan streaming. Ketiga, storage layer, yaitu penyimpanan data dalam data lake berbasis cloud, HDFS atau NoSQL. Keempat, analytics layer, yaitu proses analisis menggunakan machine learning, forecasting, clustering, dan sentiment analysis. Kelima, presentation layer, yaitu dashboard management yang menampilkan KPI, prediksi permintaan, performa produksi, efektivitas pengiriman, dan kepuasan pelanggan. Metode big data yang diusulkan dalam rancangan ini adalah MapReduce. MapReduce merupakan paradigma pemrosesan data berskala besar secara terdistribusi yang diperkenalkan oleh Dean dan Gemawat. Metode ini relevan karena UMKM kuliner digital dapat menghasilkan data dalam jumlah besar dan terus bertambah, seperti data transaksi harian, log aplikasi, data stok, data pengiriman, dan ulasan pelanggan. Dengan pendekatan MapReduce atau Hadoop, data yang besar dan beragam dapat diproses secara lebih efisien untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan bisnis. Penerapan big data ini sendiri memberikan beberapa keunggulan bagi UMKM kuliner digital. Pertama, UMKM dapat melakukan prediksi permintaan, sehingga produksi makanan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan resiko kelebihan bahan baku dapat dikurangi. Kedua, UMKM dapat melakukan optimasi stok, karena sistem mampu membaca pola menu terlaris, waktu ramai, dan kebutuhan bahan baku. Ketiga, UMKM dapat melakukan personalisasi promosi. Misalnya, pelanggan yang sering membeli menu tertentu pada jam tertentu dapat diberikan promo khusus. Keempat, UMKM dapat melakukan analisis kepuasan pelanggan berdasarkan rating, ulasan, dan komplain. Kelima, UMKM dapat melakukan optimasi distribusi melalui analisis waktu tempuh, lokasi pelanggan, dan performa kurir. Dengan demikian, big data dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan keunggulan kompetitif. Rancangan ini juga dapat dipahami sebagai model project-based learning. Tahap pertama adalah identifikasi masalah bisnis, yaitu mengamati UMKM kuliner yang telah menggunakan aplikasi pemesanan atau kasir digital. Tahap kedua adalah pemetaan proses sistem informasi, mulai dari transaksi, produksi, distribusi, hingga layanan konsumen. Tahap yang ketiga adalah identifikasi luaran data dari setiap proses bisnis. Tahap keempat adalah perancangan arsitektur big data, mulai dari sumber daya, engagement, storage, analytics, hingga dashboard. Tahap yang kelima adalah evaluasi keunggulan bisnis, yaitu menilai manfaat big data terhadap efisiensi, kualitas layanan, loyalitas pelanggan, dan daya saing UMKM. Sebagai kesimpulan,
Penerapan bisnis big data pada UMKM kuliner digital menunjukkan bahwa seluruh proses bisnis menghasilkan data yang bernilai strategis. Data transaksi mencerminkan perilaku pembelian pelanggan. Data produksi menggambarkan efisiensi operasional. Data distribusi menunjukkan kualitas pengiriman. Sedangkan data layanan konsumen mencerminkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dengan membangun data lake dan menerapkan metode seperti MapReduce atau Hadoop, seluruh data tersebut dapat diintegrasikan, dianalisis, dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Oleh karena itu, penerapan big data mampu membantu UMKM menjadi lebih adaptif, responsif, efisien, dan kompetitif dalam ekosistem bisnis digital. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perancangan penerapan bisnis big data pada UMKM kuliner digital sebagai ujian tengah semester genap 2025-2026 mata kuliah bisnis big data. Dapat disimpulkan bahwa big data bukan hanya teknologi penyimpanan data, tetapi juga pendekatan strategis untuk memahami pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki layanan, dan mendukung keputusan bisnis berbasis data. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.